Dalam sejarah panjang manusia, selalu ada dua golongan yang saling berhadapan. Mereka yang membawa cahaya dan mereka yang berusaha memadamkannya. 14 abad yang lalu, di kota Mekah yang sunyi di antara bukit tandus Hijaz, lahirlah seorang lelaki yang akan mengubah wajah dunia, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang bukan membawa pedang, tetapi wahyu yang menuntun manusia dari gelap menuju terang. Namun, cahaya selalu mengusik mereka yang hidup dari kegelapan. Kebenaran yang jernih menjadi ancaman bagi kekuasaan yang dibangun di atas kebohongan. Dan di balik tembok-tembok Ka'bah, di tengah pasar-pasar Quraisy, tumbuhlah 10 nama besar, orang-orang yang memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayat mereka. Mereka bukan orang bodoh. Sebagian di antara mereka bangsawan, pedagang, cendekiawan, bahkan pemimpin yang disegani. Tapi kesombongan mereka lebih besar dari ilmu, dan harga diri mereka lebih tinggi dari kebenaran. Abu Lahab, sang paman, yang darahnya seharusnya menjadi pelindung, malah menjadi api yang membakar dakwah dari dalam keluarga. Abu Jahal, sang pemimpin Quraisy, yang disebut Nabi sebagai Fir'aun umat ini. Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah, dua bangsawan yang mati di tangan keimanan Hamzah dan Ali. Umayyah bin Khalaf, penyiksa Bilal yang berteriak, "Ahad" di bawah batu panas. Ubay bin Khalaf, satu-satunya manusia yang tewas oleh tangan Rasulullah sendiri. Nadhr bin Al-Haris, sang intelektual Quraisy yang mengganti wahyu dengan dongeng Persia. Al-As bin Wa'il yang menertawakan Nabi sebagai abtar, terputus keturunan. Al-Aswad bin Abdi Yaghuth, pengejek Nabi yang mati tersedak doa beliau. Dan Al-Walid bin Al-Mughirah, cendekiawan Quraisy yang berkata, "Ini hanyalah sihir yang dipelajari." Kalimat itu menjerumuskannya dalam kehinaan abadi. Mereka semua pernah berdiri di hadapan Nabi Muhammad SAW, menatap wajah kebenaran dan menolak. Mereka bukan tidak tahu, tapi tidak mau tahu. Satu persatu dari mereka binasa, bukan karena pedang, tapi karena keangkuhan yang membutakan hati. Namun Rasulullah SAW dengan kelembutan seorang nabi tidak pernah menyimpan dendam. Beliau meneteskan air mata atas kebinasaan mereka. Karena setiap kali seorang musuh mati tanpa iman, beliau tidak merasa menang, beliau merasa kehilangan jiwa yang seharusnya bisa diselamatkan. Dan sejarah pun mencatat, mereka yang pernah menghina beliau, kini hanya tinggal nama yang diingat dalam celaan. Sementara nama Muhammad SAW disebut setiap detik di seluruh dunia, dalam azan, dalam solawat, dalam doa, dalam setiap bisikan hati manusia yang mencari cahaya. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, tetapi Allah akan menyempurnakan cahayanya, meskipun orang-orang kafir membencinya. Quran Surat Al-Saf ayat 8. Dan inilah kisah mereka yang menolak kebenaran. 10 manusia besar yang berperang melawan cahaya, namun akhirnya dikalahkan oleh cahaya itu sendiri. Mereka mati dalam kekafiran, tapi kematian mereka menjadi saksi bahwa kebenaran dari Allah tidak pernah bisa dikalahkan. Abu Lahab, paman yang menjadi api neraka. Nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, seorang bangsawan Quraisy dari kabilah Bani Hashim, paman kandung Rasulullah SAW dan saudara laki-laki ayah beliau, Abdullah. Ia dikenal di Mekah dengan sebutan Abu Lahab, yang berarti bapak api menyala, karena wajahnya tampak kemerahan dan berkilau seperti bara. Namun kelak, nama itu menjadi simbol kutukan, karena ia benar-benar akan menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Abu Lahab tumbuh di lingkungan kehormatan Quraisy.
kaya, terpandang, dan berpengaruh. Ia menikah dengan Arwah binti Harb yang lebih dikenal sebagai Ummu Jamil, saudari dari Abu Sufyan bin Harb, tokoh besar Bani Umayyah. Rumah mereka berdampingan dengan rumah Rasulullah di Mekah. Mereka berdua adalah pasangan yang menyatukan kekuatan harta dan kebencian untuk memadamkan cahaya Islam di awal mula dakwah. Permusuhan yang dimulai dari Bukit Sofa. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan dakwah secara terbuka, beliau naik ke Bukit Sofa dan menyeru kaumnya. Dengan suara lantang beliau berkata, "Wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi, wahai keturunan Quraisy, jika aku katakan kepada kalian bahwa ada pasukan musuh di balik bukit ini yang hendak menyerang kalian, apakah kalian akan mempercayaiku?" Mereka menjawab, "Tentu, kami tidak pernah melihatmu berdusta." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, "Maka ketahuilah, aku adalah pemberi peringatan kepada kalian sebelum datang azab yang pedih." Belum selesai beliau berbicara, terdengar suara keras dari tengah kerumunan. Itulah Abu Lahab, pamannya sendiri, yang berseru dengan nada penghinaan, "Celakalah engkau Muhammad, apakah untuk ini engkau mengumpulkan kami?" Kalimat singkat itu adalah penolakan pertama yang keras terhadap wahyu. Lalu turunlah wahyu Allah yang mengabadikan kebinasaannya. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia benar-benar binasa. Quran Surat Al-Lahab ayat 1. Ayat ini bukan sekedar celaan, melainkan vonis langit atas hidupnya. Ia tidak hanya menolak dakwah Nabi, tapi juga menentangnya dengan seluruh tenaganya sampai ajal menjemput. Perang dingin di rumah dan pasar. Sejak hari itu, Abu Lahab berubah menjadi musuh terdekat sekaligus paling gigih. Ia menggunakan kedekatan keluarga untuk menghasut orang-orang Bani Hashim agar menjauhi keponakannya. Ia berkeliling ke pasar-pasar, menjelek-jelekan Rasulullah dan menuduh beliau sebagai tukang sihir yang memecah belah keluarga Quraisy. Bahkan dua anaknya, Utbah dan Utaibah, yang telah bertunangan dengan dua putri Rasulullah, Ruqayyah dan Ummu Kulthum, dipaksa menceraikan mereka sebelum pernikahan. Utaibah bahkan mendatangi Nabi, meludah di depan beliau sambil berkata kasar, "Aku kafir terhadap agama Muhammad dan putus hubungan dengan keluarganya." Rasulullah tidak membalas dengan marah. Beliau hanya berdoa lirih, "Ya Allah, kirimkanlah kepada Utaibah salah satu makhlukmu." Dan doa itu terkabul. Dalam perjalanan dagang ke Syam, Utaibah diserang dan diterkam oleh singa hingga tewas di hadapan kafilah Quraisy. Semua orang tahu bahwa itu bukan kebetulan. Ummu Jamil, istri yang menjadi penyebar duri. Kebencian Abu Lahab diperkuat oleh istrinya, Ummu Jamil, wanita kaya, berlidah tajam, dan bermulut fitnah. Ia dikenal sering menaburkan duri dan ranting di jalan yang dilalui Nabi setiap pagi, berharap kaki beliau luka. Ia juga mendebar kabar bohong tentang Rasulullah di majelis wanita Quraisy. Al-Quran mengabadikan namanya dalam surat yang sama. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya pembawa kayu bakar. Maknanya bukan sekedar pembawa kayu, tapi pembawa fitnah dan bahan bakar kebencian. Ia kelak akan membawa kayu bakar di neraka untuk menyulut api bagi suaminya sendiri. Betapa ironis, cinta yang bersatu dalam kebencian berakhir bersama dalam azab. Akhir yang memalukan. Ketika perang Badar pecah, Abu Lahab tidak ikut berperang. Ia menyuruh orang lain menggantikannya dengan bayaran karena merasa dirinya terlalu tua. Namun ketika berita kekalahan Quraisy sampai di Mekah, ia murka dan terkejut. Ia menghina mereka yang kalah, tapi hatinya ketakutan. Tidak lama setelah itu, ia terserang penyakit kulit yang busuk dan menular. Sebagian riwayat menyebutnya seperti penyakit ta'un atau pes yang membuat tubuhnya membengkak dan bernanah. Ia tergeletak di rumahnya, meninggal dalam kesepian,
Tidak ada yang mau menyentuh jasadnya karena baunya busuk dan kulitnya melepuh. Anak-anaknya pun mendorong tubuhnya dengan kayu panjang ke sebuah lubang dan menimbunnya dari jauh dengan batu. Tidak ada kafan, tidak ada doa, tidak ada penghormatan. Seorang bangsawan Quraisy, paman Nabi sendiri, mati hina tanpa dimandikan dan tanpa dikubur layak. Makna abadi. Cinta darah tak akan menyelamatkan dari kebenaran. Kisah Abu Lahab adalah pelajaran besar, bahwa kedekatan darah tidak menjamin hidayah. Ia melihat Nabi tumbuh dari kecil, mengenal kejujuran dan akhlaknya, namun tetap menolak karena kesombongan. Baginya, kebenaran hanyalah ancaman bagi kehormatan dunia. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, surat Al-Lahab adalah satu-satunya surat yang secara eksplisit menyebut nama seorang musuh Nabi dan menjamin azab baginya, bahkan sebelum ia mati. Dan benar, hingga akhir hayatnya Abu Lahab tak sempat beriman, membenarkan janji Allah sepenuhnya. Dari Abu Lahab kita belajar bahwa kebencian pada kebenaran lahir bukan karena ketidaktahuan, tapi karena kesombongan. Ia adalah simbol manusia yang mengerti kebenaran, tapi menolaknya karena takut kehilangan kuasa dan martabat. Sesungguhnya orang yang paling keras permusuhannya terhadap Nabi bukanlah orang asing, tetapi yang merasa terancam oleh kebenaran yang dibawa beliau. Dan begitulah Abu Lahab, paman Nabi yang menjadi api neraka. Namanya abadi bukan karena kejayaan, tetapi karena Allah abadikan sebagai peringatan bagi mereka yang menolak wahyu dengan hati yang congkak. Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini. Nama aslinya adalah Amr bin Hisham bin Al-Mughirah Al-Mahzumi, berasal dari keluarga bangsawan Bani Mahzum, salah satu kabilah paling berpengaruh di Makkah. Sebelum Islam datang, orang-orang Quraisy menjulukinya Abu Al-Hakam, yang artinya bapak kebijaksanaan, karena kecerdasan, kefasihan, dan ketajamannya dalam memutuskan perkara. Namun setelah turunnya wahyu dan ia menolak keras ajaran Nabi Muhammad SAW, gelar itu dicabut oleh langit. Rasulullah SAW sendiri menggantinya dengan sebutan Abu Jahal, artinya bapak kebodohan, sebab akalnya yang terang ditutupi oleh kesombongan dan kebencian. Permusuhan sejak hari pertama. Abu Jahal adalah musuh terdepan Islam di Makkah. Ia tidak hanya menolak dakwah Rasulullah SAW, tetapi juga memimpin seluruh gerakan Quraisy untuk menghancurkannya. Ketika Rasulullah mulai berdakwah secara terang-terangan di sekitar Ka'bah, Abu Jahal berdiri menghadang dengan suara lantang. "Wahai Muhammad, apakah engkau datang untuk menghina Tuhan-Tuhan kami? Demi Lata dan Uzza, aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang." Sejak saat itu, ia mengintai setiap langkah Rasulullah, mempertawakan beliau di hadapan orang banyak, bahkan menebar fitnah bahwa Muhammad adalah tukang sihir, gila, dan pemecah keluarga. Ia juga menjadi dalang utama penyiksaan terhadap pengikut-pengikut lemah dari kalangan budak dan hamba sahaya. Dari tangannya, keluarga Yasir menjadi korban pertama tirani Quraisy. Di tengah panas padang pasir, Yasir, Sumayyah, dan Ammar bin Yasir diikat, disiksa, dan dipaksa mengingkari Islam. Abu Jahal sendiri yang menikam Sumayyah binti Hayat dengan tombak di kemaluannya, hanya karena wanita tua itu berkata, "Tiada Tuhan selain Allah." Sumayyah pun wafat sebagai syahidah pertama dalam Islam, sementara Abu Jahal menertawakannya dengan kebanggaan kejam. Tidak berhenti di situ, Abu Jahal menantang siapapun yang berani sholat di dekat Ka'bah. Ketika Rasulullah sedang sujud, ia berjanji di hadapan kaumnya, "Demi Lata dan Uzza, besok aku akan menginjakkan kakiku di leher Muhammad ketika ia sujud." Namun saat keesokan harinya, ia hendak melangkah ke arah Nabi. Tiba-tiba wajahnya pucat. Ia mundur ketakutan. Kaumnya bertanya, "Ada apa denganmu, wahai Abu Al-Hakam?" Ia menjawab gemetar, "Ada parit berisi api,
dan makhluk bersayap besar di antara aku dan Muhammad. Aku tak dapat mendekatinya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Seandainya ia mendekat, malaikat akan merobek-robek tubuhnya." Abu Jahal tidak sekedar menolak wahyu, ia juga menyombongkan status sosialnya. Ia pernah berkata, "Kami dan Bani Hashim bersaing dalam kemuliaan. Mereka memberi makan orang miskin, kami pun memberi makan. Mereka menanggung beban, kami pun menanggung." Lalu mereka berkata, "Kami memiliki nabi dari kalangan kami. Demi Allah, kami tidak akan beriman kepadanya." Inilah puncak kesombongan Quraisy, menolak kebenaran bukan karena tidak tahu, tetapi karena takut kehilangan kehormatan dunia. Bagi Abu Jahal, menerima kenabian Muhammad berarti mengakui bahwa kemuliaan Bani Makhzum kalah dari Bani Hashim. Ego sukuan menutup hatinya rapat-rapat. Ketika dakwah Islam semakin kuat, Abu Jahal menjadi otak konspirasi Quraisy di Darun Nadwah, dewan tertinggi Makkah. Ia menyusun rencana yang disetujui semua kepala suku. Kita pilih dari setiap kabilah satu pemuda kuat. Mereka bersama-sama membunuh Muhammad dalam satu malam. Dengan begitu, darahnya akan tersebar di seluruh kabilah dan Bani Hashim tidak bisa menuntut balas. Namun rencana itu dibatalkan oleh langit. Malaikat Jibril datang mengabarkan kepada Rasulullah untuk hijrah ke Madinah malam itu juga. Abu Jahal dan pasukannya mengepung rumah Nabi, tetapi mendapati hanya Ali bin Abi Thalib di tempat tidur beliau. Mereka kecewa, tapi Abu Jahal bersumpah tidak akan berhenti sampai Muhammad mati. Tahun kedua Hijriah, ketika Rasulullah dan para sahabat keluar menghadang kafilah dagang Quraisy, Abu Jahal menolak damai. Ia berkata dengan congkak di hadapan pasukannya, "Demi Allah, kita tidak akan kembali sebelum sampai di Badar. Kita akan berpesta, minum khamr, mendengar musik, dan seluruh Arab akan tahu keberanian kita." Di medan Badar, 1000 pasukan Quraisy berhadapan dengan 313 pasukan muslimin. Abu Jahal memimpin di barisan depan, mengenakan baju besi penduh, kebanggaan. Tapi Allah berkehendak lain. Pertempuran yang singkat namun dahsyat itu berakhir dengan kehancuran total bagi Quraisy. Abu Jahal diserang oleh 2 pemuda Ansor, Mu'adz bin Amr bin Al-Jamuh dan Mu'awis bin Afrah, yang menebas kakinya hingga roboh. Dalam keadaan sekarat, Abdullah bin Mas'ud, sahabat miskin yang dulu sering ia hina, datang menghampirinya. Dengan pedang di tangan, Ibnu Mas'ud menekan dada Abu Jahal. Sang tiran mendongak dengan tatapan sombong, berkata lemah tapi congkak, "Kau telah menaiki dada yang tinggi, wahai penggembala domba." Ibnu Mas'ud menjawab, "Segala puji bagi Allah yang telah menghinakan emu, wahai musuh Allah." Ia kemudian memenggal kepala Abu Jahal dan membawanya kepada Rasulullah. Nabi melihatnya dan bersabda lirih, "Inilah Fir'aun umat ini." Kematian yang menelanjangi kesombongan. Abu Jahal bukan orang bodoh. Ia tahu Muhammad jujur, tahu Al-Quran tak mungkin buatan manusia. Tapi ia menolak bukan karena tidak paham, melainkan karena tak mau tunduk. Ia lebih memilih kehormatan dunia ini daripada kebenaran yang menyelamatkan akhirat. Seperti kata Ibnu Katsir, Abu Jahal bukan orang yang tidak mengerti, tapi orang yang tidak mau mengerti. Ia tahu cahaya itu datang dari Allah, tapi menutup mata karena silau. Maka layaklah ia disebut Fir'aun umat ini, berilmu tapi sombong, berkuasa tapi buta hati. Dan Allah telah tunjukkan bahwa tidak ada kebesaran yang bisa berdiri melawan kebenaran. Satu tombak di Badar mengakhiri sejarah panjang kesombongan. Utsbah bin Rabi'ah, sang penentang dengan lidah tajam. Nama lengkapnya Utsbah bin Rabi'ah bin Absyams, berasal dari keluarga bangsawan Quraisy yang disegani, Bani Absyams, satu kabilah besar yang menjadi saudara jauh Bani Hashim. Ia dikenal sebagai penyair, orator, dan diplomat ulung. Seseorang yang pandai berbicara dan dihormati karena kebijaksanaan serta hartanya. Namun, sebagaimana banyak tokoh Quraisy lain,
Kejernihan akalnya tertutup oleh kesombongan darah dan tradisi. Ketika lidah yang tajam menentang wahyu. Pada tahun-tahun awal dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika suara tauhid mulai mengguncangkan dinding Ka'bah, para pemimpin Quraisy gelisah. Mereka menganggap ajaran Muhammad berbahaya, bisa merusak tatanan sosial, menghancurkan perdagangan, dan mengancam kekuasaan mereka. Dalam pertemuan di Darun Nadwah, muncul satu suara. Biarkan aku bicara dengannya. Aku akan membuatnya berhenti dengan kata-kata. Itulah Utsbah bin Rabi'ah. Ia dikenal berakal tenang, tidak sebrutal Abu Jahal. Ia memilih menyerang dengan logika dan bujukan halus. Suatu siang, ia datang kepada Rasulullah SAW di sekitar Masjidil Haram dan berkata, "Wahai keponakanku, engkau telah memecah belah kaummu dan mencaci Tuhan-Tuhan mereka. Apa sebenarnya yang engkau inginkan? Jika engkau ingin harta, kami akan kumpulkan untukmu hingga engkau menjadi orang terkaya di Mekah. Jika engkau ingin kehormatan, kami akan jadikan engkau pemimpin kami. Jika engkau ingin kerajaan, kami akan mengangkat engkau sebagai raja. Dan jika engkau merasa diganggu jin, kami akan carikan tabib terbaik untukmu." Itulah tawaran dunia pertama yang ditujukan kepada Rasulullah, bukan dengan ancaman, tapi dengan bujuk rayu kekuasaan dan kemewahan. Rasulullah SAW mendengarkannya dengan sabar hingga selesai. Kemudian beliau bertanya tenang, "Wahai Abul Walid, apakah engkau sudah selesai?" Utsbah mengangguk. Maka Nabi SAW berkata, "Dengarkanlah aku." Lalu beliau mulai membacakan surah Fusilat ayat 1-13 dengan suara yang dalam dan penuh getaran. Kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan satu persatu sebagai bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui. Peringatan dan kabar gembira, tetapi kebanyakan mereka berpaling sehingga mereka tidak mendengar. Ayat-ayat itu menusuk hati Utbah. Ia menunduk ketika Rasulullah sampai pada ayat ancaman. "Dan jika mereka berpaling, katakanlah, aku telah memperingatkan kalian akan petir, azab, seperti yang menimpa kaum Ad dan Samud." Utbah spontan menutup mulut Nabi dengan tangannya dan berkata memohon, "Cukup demi Allah, cukup wahai Muhammad." Ia pulang dalam diam. Kaum Quraisy yang menunggu di Darun Nadwah melihat wajahnya pucat. Abu Jahal bertanya sinis, "Demi Lata dan Uzza, wajah Abul Walid bukan seperti ketika ia berangkat." Mereka mendesak, "Apa yang terjadi?" Utbah menjawab pelan, "Demi Allah, aku mendengar sesuatu yang bukan sihir, bukan syair, bukan kata manusia. Kata-kata itu memiliki kemanisan dan keagungan, seolah-olah di atasnya ada buah, di bawahnya ada akar yang subur. Tidak ada yang bisa mengalahkannya." Lalu ia menambahkan, "Biarkanlah dia dan dakwahnya. Jika ia benar, dia akan menang dan kalian akan ikut kemuliaannya. Jika ia dusta, bangsa-bangsa lain akan menghabisinya dan kalian pun bebas dari tanggung jawab." Namun kebijaksanaan itu segera dipatahkan oleh ejekan Abu Jahal. Ia menatap Utbah dan berkata dengan nada menghina, "Demi Allah, Abul Walid telah disihir oleh lidah Muhammad." Ucapan itu membakar harga dirinya. Utbah yang semula tergetar oleh ayat Al-Quran menarik kembali kata-katanya. Ia memilih diam dan kembali ke barisan penentang. Hatinya tahu kebenaran, tapi gengsinya menolak tunduk. Sejak saat itu, tak lagi ia mencoba mendekati Rasulullah dengan dialog. Ia memilih diam, tapi diam yang dingin dan sombong. Darah di Padang Badar. Ketika perang Badar pecah, Utbah sebenarnya tidak ingin berperang. Ia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, demi Allah, perang ini tidak membawa kebaikan. Kembalilah, jangan perangi Muhammad. Ia adalah keluarga kita." Namun Abu Jahal mengejeknya di hadapan pasukan. "Engkau penakut, wahai Abul Walid. Engkau takut pada darah saudaramu." Ejekan itu membakar harga dirinya.
Utbah akhirnya maju ke barisan depan bersama saudaranya Syaibah dan putranya Al-Walid. Mereka bertiga menantang kaum muslimin untuk duel pembuka. 3 sahabat Nabi SAW maju menjawab tantangan. Hamzah bin Abdul Muttalib, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah bin Al-Harith. Pertempuran singkat tapi ganas. Hamzah berhadapan dengan Utbah, pedang beradu kilat di bawah matahari Badar. Dalam beberapa gerakan, Hamzah menebas wajah dan dada Utbah hingga roboh. Syaibah dibunuh oleh Ali dan Al-Walid tewas di tangan Ubaidah. Darah 3 bangsawan Quraisy tumpah menjadi tanda kekalahan besar di awal pertempuran. Kematian seorang yang tahu kebenaran. Utbah bin Rabi'ah tidak mati karena kebodohan, tapi karena kesombongan. Ia tahu Al-Quran bukan sihir. Ia mendengarnya langsung dan mengakui keagungannya. Tapi ia menutup hati demi menjaga nama di hadapan manusia. Ia lebih memilih mati di medan perang dengan kebanggaan palsu daripada hidup dalam kerendahan hati yang menyelamatkan. Ketika jasadnya tergeletak di Badar, kaum Quraisy yang selamat enggan menatapnya. Ia, sang orator bijak Mekah, mati terhina di bawah pedang Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi yang ia remehkan. Kaum muslimin melemparkan jasadnya ke sumur Badar bersama tubuh-tubuh pemimpin kafir Quraisy lainnya. Rasulullah SAW berdiri di tepi sumur itu dan berseru, "Wahai penghuni sumur, kalian telah mendapati apa yang dijanjikan Tuhan kalian benar." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tak ada suara, hanya keheningan tanah yang menelan mereka yang menolak ayat-ayat Allah. Kisah Utbah bin Rabi'ah adalah gambaran bagaimana kebijaksanaan tanpa keimanan tidak akan menyelamatkan siapapun. Ia bukan orang zalim seperti Abu Jahal, bukan pula penyiksa seperti Umayyah bin Khalaf. Ia adalah intelektual yang mengenal kebenaran, tapi takut kehilangan gengsi di mata manusia. Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang membinasakan manusia: keserakahan yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan kekaguman seseorang pada dirinya sendiri. Utbah bin Rabi'ah adalah contoh nyata dari 3 hal itu. Ia tahu cahaya, tapi memilih gelap agar terlihat kuat di hadapan manusia. Ia adalah lidah tajam yang kalah oleh gengsi, dan jasadnya kini diam di sumur Badar, tenggelam bersama kesombongan dan kebodohan bangsanya. Syaibah bin Rabi'ah, keturunan mulia yang terkutuk. Di antara barisan pembesar Quraisy, Syaibah bin Rabi'ah menempati posisi terhormat. Ia adalah adik kandung Utbah bin Rabi'ah dari keluarga Bani Abd Syams, satu garis keturunan dengan Abu Sufyan. Keluarga ini dikenal kaya, disegani, dan memiliki jaringan perdagangan yang luas. Namun kebesaran keluarga itu tak berarti apa-apa di hadapan kebenaran yang dibawa Muhammad, sebab keimanan bukanlah warisan darah. Syaibah adalah seorang bangsawan yang tenang, tapi congkak, mewarisi rasa superioritas dari ayahnya Rabi'ah, yang dahulu menjadi penjaga sumur Zamzam dan pemimpin kafilah besar. Ketika Rasulullah menyeru tauhid dan meninggalkan berhala, keluarga Rabi'ah menganggapnya penghinaan terhadap tradisi leluhur. Kebencian yang lahir dari kesombongan keturunan. Syaibah tidak seperti Abu Jahal yang berteriak di pasar atau menindas kaum miskin. Ia memusuhi dengan cara dingin dan angkuh. Dalam majelis Quraisy, ia sering berkata, "Muhammad memecah bangsa Arab dan menghinakan keturunan kami. Apakah pantas anak yatim dari Bani Hashim menentang kehormatan Bani Abd Syams?" Bagi Syaibah, kebenaran diukur dari garis nasab, bukan dari wahyu. Ia memandang rendah Rasulullah SAW karena status sosial beliau yang sederhana, padahal keduanya sama-sama keturunan bangsawan Quraisy. Ketika ayat-ayat Al-Quran mulai tersebar di Mekah dan banyak budak serta kaum lemah masuk Islam, Syaibah semakin geram. Baginya, Islam mengancam struktur sosial Quraisy karena menyamakan budak dan tuan, kaya dan miskin, Arab dan non-Arab. Ia menolak ajaran yang menumbangkan keangkuhan kasta yang telah lama melindungi martabatnya. Suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk di dekat Ka'bah membaca ayat tentang hari kebangkitan.
Syaibah mendengarnya dari kejauhan dan tertawa mengejek. "Apakah engkau mengira, wahai Muhammad, bila kami telah menjadi tanah dan tulang, kami akan dibangkitkan kembali? Sungguh jauh, sungguh mustahil." Nabi SAW tidak menjawab hinaannya. Beliau menatapnya dengan wajah sedih dan berkata, "Ya, demi Allah yang jiwaku di tangannya, engkau akan dibangkitkan dan akan ditanya atas ucapanmu ini." Syaibah tertawa lebih keras lagi dan berlalu sambil berkata kepada kaumnya, "Lihatlah Muhammad, ia menjanjikan surga untuk kalian bila kalian mengikutinya, dan neraka bila tidak, seolah ia sudah memiliki kunci langit." Bagi Syaibah, iman hanyalah khayalan orang lemah. Ia tidak tahu bahwa cemooh itu akan menjadi saksi bagi kehancurannya sendiri di medan Badar. Pertempuran di Badar. Duel keturunan Quraisy. Tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Di Padang Badar, dua pasukan telah berhadapan. 313 kaum muslimin di bawah pimpinan Rasulullah melawan 1.000 pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal. Di antara pasukan Quraisy berdiri Syaibah bin Rabi'ah bersama kakaknya Utbah dan putranya Al-Walid. Ketiganya mengenakan baju besi lengkap. Wajah mereka dipenuhi kesombongan. Syaibah berkata kepada pasukannya, "Hari ini kita akan buktikan siapa yang paling mulia di antara keturunan Quraisy." Ia dan keluarganya maju ke depan menantang duel terbuka sebagaimana tradisi Arab sebelum perang. Rasulullah SAW menatap ke arah pasukannya dan berseru, "Bangkitlah wahai Hamzah, wahai Ali, wahai Ubaidah bin Al-Haris." Maka terjadilah duel yang legendaris. Hamzah menghadapi Utbah, Ali menghadapi Syaibah, dan Ubaidah menghadapi Al-Walid. Pedang-pedang beradu, debu beterbangan, dan teriakan takbir menggema. Ali muda menyerang Syaibah dengan kecepatan yang sulit diikuti mata. Syaibah menangkis, tapi pukulan Ali berikutnya menghantam helmnya hingga pecah. Darah mengalir dari pelipisnya. Ia sempat berteriak, "Apakah ini kehormatan yang kalian bawa, wahai anak muda?" Ali menjawab tegas, "Kehormatan hanya milik yang beriman kepada Allah." Beberapa detik kemudian, pedang Ali mendebas leher Syaibah hingga roboh. Utbah dan Al-Walid juga terbunuh dalam duel itu. Dalam satu pertempuran singkat, 3 generasi keluarga Rabi'ah tewas sekaligus. Ayah, anak, dan saudara. Darah yang menodai kemuliaan. Kekalahan keluarga Rabi'ah menjadi pukulan moral bagi Quraisy. Kaum mereka yang selamat berteriak histeris, menyebutnya hari aib keluarga Abd-Syams. Abu Jahal menenangkan mereka dengan dusta, berkata, "Utbah dan Syaibah tidak mati karena kelemahan, tetapi karena takdir buruk yang dibawa Muhammad." Namun di hati kecil mereka, semua tahu kebanggaan nasab tidak mampu menandingi iman. Rasulullah SAW memerintahkan agar jasad-jasad musuh dikumpulkan dan dilemparkan ke sumur Badar. Di antara tubuh-tubuh itu, tergeletak Syaibah, keturunan mulia yang kini tertutup debu, tak berdaya. Dalam sejarah Islam, Syaibah bukan tokoh yang banyak disebut karena kebijaksanaannya, melainkan karena arogansinya yang diwariskan. Ia mewakili jenis manusia yang merasa mulia karena darah dan keturunan, bukan karena amal dan iman. Allah berfirman, "Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa." QS Al-Hujurat ayat 13. Namun ayat ini datang setelah generasi seperti Syaibah membuktikan kesalahannya di medan Badar. Di sana, pedang Ali bin Abi Thalib menjadi bukti bahwa kemuliaan tak diukur dari garis nasab, tapi dari siapa yang berdiri di jalan Allah. Refleksi moral. Syaibah bin Rabi'ah bukan sekedar tokoh sejarah, melainkan cermin dari manusia yang terjebak dalam ilusi kebanggaan. Ia mewakili mereka yang berkata, "Kami anak orang baik, namun lupa menjadi baik sendiri." Ia membela leluhur, tapi melawan kebenaran yang datang dari Tuhan leluhurnya Ibrahim. Dan begitulah Allah mentakdirkan. 3 generasi yang menentang kebenaran mati di hari yang sama, di tangan 3 pahlawan yang beriman. Keturunan mereka terputus, nama mereka dilupakan. Sementara nama Ali, Hamzah dan para sahabat terus disebut dalam doa umat manusia hingga hari ini. Mereka mati mempertahankan kehormatan palsu, sementara para sahabat hidup abadi dalam kemuliaan iman. Umayyah bin Khalaf, penyiksa Bilal bin Rabah. Nama lengkapnya Umayyah bin Khalaf bin Wahab al-Juma'i, seorang saudagar besar dari Bani Jumah,
Kabilah terpandang di Mekah. Ia bukan bangsawan dalam arti politik seperti Abu Jahal atau Abu Sufyan, tapi kekayaannya membuatnya berpengaruh di pasar-pasar Mekah. Di antara orang Quraisy, Umayyah dikenal sebagai pria keras, licik, dan tidak berperasaan. Namun sejarah mencatatnya bukan karena kejayaannya, melainkan karena kedurjanaannya terhadap seorang budak berkulit hitam bernama Bilal bin Rabah, yang kelak justru menjadi salah satu nama paling agung dalam sejarah Islam. Ketika cahaya Islam mulai menyinari Mekah, Bilal, seorang budak asal Habasyah atau Ethiopia, adalah di antara mereka yang lebih dahulu menerima dakwah Rasulullah SAW. Ia mendengar seruan La ilaha illallah dari lisan Nabi, dan hatinya langsung mantap. Namun ketika berita itu sampai ke telinga Umayyah bin Khalaf, amukannya tak terbendung. Ia mengikat Bilal di padang pasir Mekah, di bawah terik matahari yang membakar. Tubuh Bilal dibiarkan telanjang, kulitnya melepuh. Umayyah meletakkan batu besar di atas dadanya sambil berteriak di depan kaum Quraisy, "Katakan, engkau menyembah Lata dan Uzza." Namun Bilal hanya menjawab dengan kalimat pendek yang mengguncangkan surga. "Ahad, Ahad, yang Maha Esa, yang Maha Esa." Umayyah menambah siksaan. Ia memerintahkan para budak lain menyeret Bilal di jalanan Mekah, membuat luka di tubuhnya. Tapi tidak sekalipun kalimat syirik keluar dari mulutnya. Siksaan itu bukan sekedar amarah majikan, tapi dendam atas dakwah Nabi SAW yang menentang Tuhan-Tuhan berhala mereka. Harga seorang budak yang dibeli oleh surga. Ketika Rasulullah mendengar penderitaan Bilal, beliau sedih, tapi beliau tidak memiliki kuasa untuk membebaskannya, karena Bilal adalah milik Umayyah. Namun Allah menggerakkan hati sahabat agung Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar datang kepada Umayyah dan berkata, "Berapa harga budakmu itu?" Umayyah menatap sinis tubuh Bilal yang lemah dan berkata dengan tawa mengejek, "Ambil dia dengan 7 uqiyah, sekitar 200 gram emas. Dia tak berguna lagi." Abu Bakar membayar harga itu tanpa menawar. Ketika Umayyah menerima uang itu, ia tertawa dan berkata, "Kalau kau menawar 1 uqiyah pun, aku pasti menjualnya." Abu Bakar menatapnya dengan mata tajam dan berkata, "Demi Allah, seandainya engkau tidak menjualnya kecuali dengan 100 uqiyah, aku tetap akan membelinya." Maka Bilal pun dibebaskan. Rasulullah SAW bersabda, "Abu Bakar adalah pemimpin kami, dan orang yang memerdekakan Bilal adalah pemimpin kami." Hadis riwayat Tirmidzi. Namun bagi Umayyah, kejadian itu bukan akhir, melainkan awal dari dendam. Ia bersumpah akan membalas Bilal dan Muhammad suatu hari nanti. Perang Badar, dendam yang berbalik. Tahun kedua Hijriah, Quraisy keluar dengan pasukan besar menuju Badar untuk menghadang kaum muslimin. Umayyah ikut serta, bukan karena keberanian, tapi karena tekanan dari Abu Jahal. Ia sebenarnya enggan. Ketika berada di Mekah, ia berkata kepada sahabatnya, Sa'ad bin Mu'adz, pemimpin Ansor dari Madinah yang saat itu masih di Mekah, "Wahai Sa'ad, aku mendengar bahwa Muhammad dan sahabatnya ingin mencegah kafilah kita." Sa'ad menjawab, "Jangan ganggu mereka, wahai Umayyah. Kalau tidak, aku akan memerangi kalian nanti." Umayyah ketakutan. Ia berkata kepada istrinya, "Sa'ad telah mengancamku. Demi Allah, aku merasa Muhammad benar." Namun karena malu pada kaumnya, ia tetap berangkat. Ia membawa pedang dan tombak emas, berpakaian indah, ingin menunjukkan kehormatan di antara pasukan Quraisy. Ketika pertempuran pecah, pasukan muslimin di bawah pimpinan Rasulullah menang mutlak. Banyak pembesar Quraisy tewas. Umayyah yang gemetar di antara kerumunan berusaha melarikan diri. Namun ia tertangkap oleh Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang dulu juga teman perdagangannya di Mekah. Abdurrahman menawan Umayyah untuk dijadikan tebusan. Namun tak lama, Bilal bin Rabah melihatnya dari kejauhan. Matanya menatap tajam, bukan karena dendam pribadi, tapi karena ingatan terhadap siksaan demi tauhid. Bilal berteriak, "Kepala orang kafir ini tak akan selamat.
inilah tuanku dulu." Abdurrahman menegur, "Bilal, ia tawanan. Aku telah menahannya." Bilal menjawab lantang, "Tidak ada keselamatan bagi musuh Allah." Bilal dan para sahabat lain mengepung Umayyah. Ia berteriak ketakutan, berusaha bersembunyi di balik Abdurrahman. Namun Bilal berseru, "Wahai Ansor, inilah Umayyah bin Khalaf, penyiksa orang beriman." Mereka menyerbu. Umayyah dan anaknya, Ali, terbunuh di tempat. Darahnya membasahi tanah Badar, tanah yang membalikan segala kezaliman di Mekah. Begitulah Allah mengatur takdir dengan keadilan yang sempurna. Sang majikan mati di tangan budak yang dulu ia hina. Sang penyiksa mati di tangan orang yang ia ikat di pasir. Tidak ada pedang yang lebih tajam daripada kebenaran, dan tidak ada balasan yang lebih adil daripada keadilan Allah yang turun di medan perang. Rasulullah SAW mendengar kabar kematiannya dengan wajah serius. Beliau tidak bersorak, tapi menunduk dan berkata, "Demikianlah akhir orang yang menghinakan hamba Allah karena keimanan mereka." Kisah Umayyah bin Khalaf adalah simbol kezaliman sosial. Ketika manusia merasa memiliki kuasa atas yang lain karena harta dan status, ia tidak hanya menolak dakwah Nabi, tapi menganggap dirinya berhak menguasai jiwa manusia lain. Namun Bilal yang disiksanya dengan batu dan panas, kelak menjadi muazin Rasulullah SAW, berdiri di atap Masjid Nabawi, menyeru nama Allah yang sama yang dulu membuatnya disiksa. Ketika Bilal mengumandangkan Allahu Akbar, setiap gema takbir itu adalah tamparan bagi semua tiran dan pengingat bahwa tiada kemuliaan bagi yang menghinakan orang beriman. Barang siapa menyombongkan diri di bumi, maka Allah akan merendahkannya. Hadis riwayat Muslim. Umayyah bin Khalaf mati dengan jasad membusuk di pasir Badar, sementara nama Bilal hidup abadi di setiap menara masjid di dunia. Itulah keadilan Allah yang nyata, yang membalikan kehinaan menjadi kemuliaan dan kesombongan menjadi penyesalan abadi. Ubay bin Khalaf, satu-satunya yang dibunuh langsung oleh Rasulullah SAW. Nama lengkapnya Ubay bin Khalaf bin Wahab al-Jumahi, dari kabilah yang sama dengan Umayyah bin Khalaf. Ia adalah saudagar kaya Makkah, pemilik banyak unta dan kuda, serta salah satu teman dekat Abu Jahal. Namun di balik penampilannya yang lembut dan aristokrat, tersembunyi kebencian yang mendalam terhadap Nabi Muhammad SAW. Kebencian yang pada akhirnya menjadi sebab kematiannya sendiri. Permusuhan yang dibungkus ejekan. Ubay bin Khalaf bukan sekedar penentang ideologis, ia adalah pengejek pribadi Rasulullah SAW. Ia sering mengikuti Nabi di jalan, melemparkan hinaan, menirukan cara beliau sholat, dan menertawakan ayat-ayat Al-Quran. Di hadapan Quraisy, ia pernah berkata sambil menuju ke arah Rasulullah, "Demi Lata dan Uzza, suatu hari aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri." Rasulullah memandangnya dengan ketenangan seorang nabi dan menjawab, "Tidak, justru akulah yang akan membunuhmu, insya Allah." Ucapan itu menggema di hati Ubay, kalimat yang terdengar seperti nubuah. Namun alih-alih takut, ia menertawakannya. "Engkau akan membunuhku, wahai Muhammad? Aku yang membawa senjata dan kuda terbaik, sementara engkau hanyalah seorang pengkhotbah." Sejak hari itu, ia menyimpan dendam pribadi terhadap Rasulullah. Ia berlatih menunggang kuda setiap hari, dan setiap kali menaikinya, ia berkata di depan orang-orang, "Aku mempersiapkan kuda ini untuk membunuh Muhammad." Setiap kali Rasulullah SAW berbicara tentang kebangkitan dan hari akhir, Ubay menertawakan dengan ucapan penuh kesombongan. "Apakah Tuhanmu akan menghidupkan aku setelah aku menjadi tulang belulang agar aku dapat menebus unta-unta yang telah aku sembelih?" Allah menjawab ejekannya dengan menurunkan ayat, "Dan ia membuat perumpamaan bagi kami, dan ia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh ini?" Ayat itu dibacakan Rasulullah di hadapan Quraisy, tapi Ubay hanya semakin marah. Ia berjanji, bila ada kesempatan, ia akan menebas leher Nabi dengan tangannya sendiri. Perang Uhud, dendam yang mencari ajal.
Tahun ketiga Hijriyah, Quraisy bangkit setelah kekalahan telak di Badar. Mereka bersumpah akan membalas dendam, membawa 3.000 pasukan ke Uhud. Di antara mereka, Ubay bin Halaf menunggangi seekor kuda besar bernama Al-Awad sambil berteriak di antara barisan, "Wahai kaum Quraisy, jangan ganggu Muhammad, biarkan aku yang membunuhnya dengan tanganku sendiri." Ia memaju kudanya di antara barisan seperti orang gila yang buta karena kebencian. Di tengah pertempuran, ia berhasil menerobos pasukan Muslim hingga mendekati posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu dikelilingi oleh beberapa sahabat, di antaranya Abu Dujanah, Tolhah, dan Mus'ab bin Umair. Rasulullah melihatnya datang dengan tombak panjang. Para sahabat ingin menjegatnya, tapi beliau berkata, "Biarkan dia mendekat." Ketika jarak tinggal beberapa langkah, Rasulullah mengambil sebatang tombak pendek dari tangan Harits bin Ashimah. Dengan tenang, beliau mengarahkannya dan melemparnya. Tombak kecil itu mengenai bagian bawah leher Ubay, hanya luka ringan, tidak dalam. Namun ia berjerit keras, seolah tertusuk pedang tajam di dadanya. Pasukannya menertawakan ketakutannya. Mereka berkata, "Luka kecil seperti itu tidak akan membunuhmu, wahai Ubay." Namun Ubay menatap darah di tangannya dan berteriak histeris, "Demi Allah, Muhammad telah membunuhku. Ia berkata akan membunuhku dan lihatlah, ia telah melakukannya." Ia jatuh dari kudanya, gemetar, dan segera dibawa kembali ke Mekah oleh kawan-kawannya. Di sepanjang jalan, ia mengulang kalimat yang sama, "Seandainya Muhammad meludahi aku, niscaya aku akan mati karena ludahnya." Setiba di Makkah, luka kecil itu bernanah dan membusuk. Tubuhnya demam tinggi dan ia mati dalam kesakitan luar biasa, bukan karena luka besar, tapi karena ketakutan dan kepastian nubuah. Demikianlah sabda Rasulullah terbukti dengan sempurna. Berita kematian Ubay membuat Quraisy terkejut. Bagaimana mungkin seorang laki-laki yang hanya terluka sedikit bisa mati dalam sekejap? Orang-orang yang menguburkannya mencium bau busuk yang menyengat. Seorang tua Quraisy berkata lirih, "Kami tak pernah melihat orang mati karena luka sekecil itu. Tapi Muhammad pernah bersabda, ia akan membunuhnya, dan lihatlah, sabdanya jadi nyata." Peristiwa itu menjadi tanda kenabian yang jelas di mata banyak orang Quraisy, namun mereka tetap mengeraskan hati. Mereka menyebut kematian Ubay sebagai musibah aneh, padahal ia adalah bukti keagungan Rasulullah. Ubay bin Halaf adalah satu-satunya manusia dalam sejarah yang dibunuh langsung oleh tangan Nabi Muhammad SAW. Namun peristiwa itu bukan sekedar perang, itu adalah pelajaran dari langit tentang janji dan kebenaran. Ketika Rasulullah bersabda, "Aku akan membunuhmu," itu bukan ancaman manusia, tapi kabar dari Allah. Dan seperti yang selalu terjadi pada semua janji Nabi, tidak ada satupun yang meleset. Kematian Ubay menjadi bukti nyata bahwa tidak ada benteng yang dapat melindungi manusia dari takdir Allah sekuat apapun kubahnya, sebanyak apapun hartanya. Dan ketika seseorang menentang kebenaran dengan sombong, ia sedang berlari menuju kematian yang dijanjikan. Dalam setiap langkah sejarah Rasulullah, ada kisah musuh-musuhnya yang tumbang bukan karena kekuatan perang, tapi karena kesombongan terhadap wahyu. Ubay bin Halaf mati bukan di tangan tentara, tapi di tangan Nabi yang tidak pernah menebas siapapun, kecuali untuk menegakkan keadilan. Ia mati karena kalimatnya sendiri, "Aku akan membunuh Muhammad." Namun Allah menjadikan kalimat itu berbalik, sebuah ironi agung yang akan dikenang selama-lamanya. Nadhr bin Al-Haris, penghina Al-Quran dengan dongeng Persia. Nama lengkapnya An-Nadhr bin Al-Harith bin Al-Qamah bin Kalada Al-Abdari, dari kabilah Bani Ab'adar, salah satu penjaga Ka'bah di Mekah. Ia bukan orang sembarangan. Nadhr dikenal sebagai intelektual dan pengelana, sering bepergian ke negeri-negeri maju seperti Hira, Persia, dan Syam untuk berdagang sekaligus menimba ilmu. Di antara Quraisy, ia dianggap paling berpendidikan. Ia membaca kisah-kisah raja-raja Persia, mengenal sejarah Rustam, Isfandiar, dan Zoroaster.
Namun sayang, pengetahuannya justru menjadi senjata untuk menentang Al-Quran. Ketika Rasulullah SAW mulai membacakan ayat-ayat Al-Quran di depan Ka'bah, banyak orang Quraisy terpesona oleh keindahan bahasanya. Tapi Nadhr melihatnya sebagai ancaman. Baginya, jika orang Quraisy menganggap Al-Quran luar biasa, maka pengaruh sosial dan intelektualnya akan hilang. Maka ia memutuskan untuk melawan dengan retorika dan hiburan. Ia berkata di hadapan orang-orang, "Muhammad hanya menceritakan kisah-kisah orang terdahulu. Aku akan ceritakan kisah yang lebih menarik dari miliknya." Lalu ia mulai menggelar pertunjukan cerita di pasar Ukas. Ia duduk di atas tikar, dikelilingi pendengar, dan menceritakan kisah-kisah heroik dari Persia, tentang Rustam sang pendekar, Isfandiar sang pahlawan, dan tentang kebesaran raja-raja dinasti Sasaniyah. Ia menutup setiap ceritanya dengan ejekan. Mana yang lebih baik, kisahku atau kisah Muhammad? Banyak pemuda Quraisy yang terpengaruh. Mereka mulai mengejek Al-Quran dengan mengatakan, "Ini hanyalah dongeng orang-orang dahulu." Kisah Al-An'am ayat 25, Al-Furqan ayat 5. Nadhr adalah otak intelektual di balik propaganda Quraisy. Ketika Abu Jahal mengorganisir boikot terhadap Bani Hashim, Nadhrlah yang menulis naskahnya. Ketika Rasulullah SAW berdakwah di depan umum, Nadhr mengatur orang untuk bersuara lebih keras agar menutupi suara Nabi. Suatu hari ketika Nabi membaca ayat-ayat dari surah Luqman, Nadhr berdiri dan berkata, "Apakah ini yang disebut wahyu? Aku lebih mampu menyusun kata-kata seperti ini." Rasulullah SAW menatapnya dengan sedih dan berkata, "Celaka engkau, wahai Nadhr. Tidaklah manusia tersesat melainkan karena kesombongan terhadap ilmu." Namun Nadhr tidak peduli. Ia bahkan pergi ke Yaman untuk membeli budak penyanyi perempuan, lalu menempatkannya di rumahnya di Mekah. Setiap kali seseorang mendengar Al-Quran dan mulai tersentuh, Nadhr mengundangnya ke rumahnya, memberi minum khamar, dan menyuruh budak itu bernyanyi sambil berkata, "Lupakan perkataan Muhammad, dengarkan nyanyian dan kisah yang lebih indah ini." Itulah bentuk propaganda budaya pertama dalam sejarah Islam, mengganti dakwah dengan hiburan dan syair duniawi. Ketika Perang Badar akan terjadi, Nadhr ikut bersama pasukan Quraisy. Ia bukan petarung, tapi membawa pena dan catatan ingin mencatat sejarah kemenangan Quraisy atas Muhammad. Namun ketika perang dimulai, barisan Quraisy porak-poranda. Banyak pembesar terbunuh, Abu Jahal, Utbah, Syaibah, dan Umayyah. Nadhr ditangkap hidup-hidup oleh pasukan muslimin. Ia dibawa sebagai tawanan bersama beberapa orang lain. Ketika Rasulullah melihat wajahnya, beliau diam sejenak. Wajah yang dulu sering menertawakan wahyu. Beberapa sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, Nadhr adalah penulis syair dan penghasut Quraisy." Rasulullah SAW menjawab dengan suara tenang namun tajam, "Ilmu yang tidak mengantarkan kepada hidayah hanyalah kesesatan." Lalu beliau menyerahkan Nadhr kepada Ali bin Abi Thalib untuk dieksekusi di tempat. Ketika Ali mengangkat pedangnya, Nadhr gemetar. Ia berkata, "Wahai Muhammad, mengapa aku? Aku hanya berbicara dan bercerita." Rasulullah SAW menjawab, "Engkau menyesatkan manusia dari jalan Allah dengan lidahmu dan mengolok-olok wahyu yang diturunkan kepadaku." Seketika pedang Ali terhunus dan kepala Nadhr jatuh di padang Badar. Mayatnya dilemparkan ke sumur Badar bersama para pembesar kafir Quraisy lainnya. Demikianlah kematian seorang intelektual yang menjadikan ilmunya alat untuk menghina kebenaran. Al-Quran menjawab ejekannya. Setelah kematiannya turunlah beberapa ayat yang menggambarkan sifat orang seperti Nadhr.
Dan di antara manusia, ada orang yang membeli perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu, dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Kisah Luqman ayat 6. Para mufasir seperti Ibnu Katsir dan Mujahid menafsirkan ayat ini dengan berkata, ayat ini turun tentang Nadhr bin Al-Harith yang membeli penyanyi-penyanyi wanita untuk menghalangi manusia dari mendengar Al-Quran. Ilmu tanpa hidayah adalah kesombongan. Nadhr bin Al-Harith adalah contoh klasik dari manusia berilmu yang sombong terhadap wahyu. Ia tahu bahasa, sejarah, dan sastra, tapi buta terhadap makna iman. Ia ingin menandingi Al-Quran dengan dongeng manusia, padahal firman Allah bukanlah karya sastra, melainkan suara langit yang menembus hati. Rasulullah SAW pernah bersabda, ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada hati yang maksiat. Hadis riwayat Ahmad. Maka Nadhr mati dalam kegelapan yang ia buat sendiri, terkubur bersama tinta dan kisah-kisahnya, sementara ayat-ayat yang ia hina terus dibaca hingga akhir zaman. Kisah Nadhr memberi pelajaran bahwa orang berilmu tanpa iman lebih berbahaya daripada orang bodoh tanpa akal. Karena kebodohan menyesatkan satu jiwa, sedangkan kesombongan intelektual dapat menyesatkan seluruh kaum. Dan begitulah akhirnya Nadhr, orang yang ingin menandingi wahyu dengan dongeng, namanya hilang ditelan sejarah. Sementara firman yang ia hina masih bergema setiap hari di lidah jutaan manusia. Al-As bin Wa'il As-Sahmi, pencemooh yang menyebut Nabi, terputus. Nama lengkapnya Al-As bin Wa'il As-Sahmi dari kabilah Bani Sahm, salah satu klan berpengaruh di Mekah. Ia adalah seorang saudagar sukses, tajir, dan dihormati di kalangan Quraisy. Ia juga ayah dari sahabat besar Amr bin Al-As yang kelak masuk Islam dan menjadi penakluk Mesir. Namun sang ayah sendiri, Al-As, mati dalam kekafiran, meninggalkan warisan keangkuhan dan ejekan terhadap Rasulullah SAW yang diabadikan oleh wahyu. Seorang pedagang yang angkuh terhadap kebenaran, Al-As dikenal sebagai orang yang licik dan gemar berdagang. Ia banyak berhubungan dengan kaum muslimin secara bisnis, namun menolak keras ajaran Rasulullah SAW. Ia sering berkata kepada orang-orang Quraisy, Muhammad itu orang baik, tapi ajarannya merusak perdagangan kita. Jika semua orang berhenti menyembah berhala, siapa yang akan datang ke Mekah? Baginya, agama hanyalah alat ekonomi. Ia mengukur nilai kebenaran dari seberapa banyak untung yang ia dapatkan. Ia tidak berteriak di pasar seperti Abu Jahal, tapi lebih berbahaya, menyerang dakwah dengan logika duniawi. Suatu hari, ia berhutang kepada sahabat Nabi, Khobab bin Al-Arad, seorang pandai besi muslim. Ketika Khobab menagih, Al-As menjawab dengan sinis, "Aku tidak akan membayar hutangmu sampai engkau mengingkari Muhammad." Khobab menolak dengan tegas, lalu Al-As menertawakannya dan berkata, "Kalau memang Muhammad benar, nanti aku akan dibangkitkan dengan harta dan anak-anakku, lalu aku bayar hutangmu di sana." Lihat surat Al-Maryam ayat 77-80. Allah pun menurunkan ayat mengecam ucapannya. Apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat kami? Lalu ia berkata, aku pasti diberi harta dan anak-anak jika aku dibangkitkan. Sekali-kali tidak. Kami akan tulis apa yang ia katakan dan kami akan perpanjang azab baginya. Surat Al-Maryam ayat 77-79. Namun puncak keburukan Al-As bukanlah pada hutang, tapi pada satu kalimat ejekan terhadap Rasulullah SAW yang membuatnya dikenal sepanjang sejarah. Ketika Nabi kehilangan anak dan dunia mengejek, Rasulullah memiliki beberapa anak dari Khadijah radhiyallahu anha, namun yang hidup hingga dewasa hanya Fatimah radhiyallahu anha.
Anak laki-laki beliau seperti Al-Qasim dan Abdullah, At-Thayyib dan At-Thahir wafat saat masih kecil di Mekah. Ketika berita duka itu tersebar, sebagian orang Quraisy justru bersorak. Di antara mereka, Al-As bin Wa'il berkata dengan nada menghina, "Biarkan Muhammad itu, ia sudah abtar, terputus keturunannya. Bila ia mati, tak ada lagi yang mengingat namanya." Ucapan itu menusuk hati Rasulullah SAW. Di tengah kesedihan karena kehilangan anak, beliau masih harus menghadapi ejekan dari kaumnya sendiri. Namun wahyu turun sebagai penghiburan sekaligus pembalasan. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu wahai Muhammad nikmat yang banyak. Fasholli lirabbika wanhar. Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu, dialah yang terputus. Surat Al-Kautsar ayat 1-3. Dalam 3 ayat pendek itu, Allah membalikan ejekan Al-As dengan kehinaan abadi. Ia menyebut Nabi abtar, terputus, namun justru dirinya lah yang benar-benar terputus dari kemuliaan dunia dan akhirat. Sombong hingga akhir hayat. Al-As tetap hidup di Mekah hingga setelah peristiwa hijrah. Ia menolak setiap ajakan anaknya, Amr bin Al-As, yang mulai tertarik dengan Islam setelah peristiwa Hudaybiyah. Ia bahkan berkata, "Jangan sekali-kali engkau mengikuti Muhammad, karena jika engkau lakukan itu, aku akan menganggapmu bukan lagi anakku." Namun takdir berkata lain. Amr akhirnya memeluk Islam menjelang Fathu Mekah dan menjadi salah satu jenderal besar kaum muslimin. Sementara Al-As mati beberapa tahun sebelumnya dalam kekafiran, jauh sebelum putranya mengenal hidayah. Ia wafat dalam kesombongan, tanpa iman, dan tanpa nama yang harum. Ketika kaum Quraisy menyebut namanya, mereka hanya mengenalnya sebagai orang yang dulu menghina Muhammad. Nasab yang terputus, nama yang dilenyapkan. Dulu ia sombong karena merasa punya banyak anak dan harta. Namun setelah wafat, tidak satu pun dari keturunannya yang menonjol dalam sejarah Islam, kecuali Amr bin Al-As, yang justru beriman dan menolak jalan ayahnya. Inilah makna firman Allah, Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu, dialah yang terputus. Dan benar, hingga kini, nama Al-As hanya hidup karena keburukannya, sementara nama Muhammad SAW disebut jutaan kali setiap hari di seluruh dunia. Ketika azan dikumandangkan, ketika salawat dilantunkan, bahkan ketika bayi baru lahir dinamai, nama Nabi terus hidup, membuktikan kebenaran ayat tersebut. Refleksi moral, kesombongan yang dipatahkan oleh cinta Allah. Kisah Al-As bin Wa'il mengajarkan bahwa Allah membela kehormatan Rasulullah secara langsung. Ejekan yang hanya berupa kata-kata dibalas dengan wahyu yang akan dibaca sampai hari kiamat. Betapa besar cinta Allah kepada nabinya. Ia menyebut Nabi abtar, terputus. Namun lihatlah, Rasulullah wafat tanpa anak laki-laki, tetapi umatnya menjadi anak-anak rohani yang meneruskan misinya. Sementara Al-As mati dengan anak-anak yang tidak mengikuti jalannya, dan namanya hanya diingat dalam celaan. Dalam sejarah, banyak orang yang menentang Nabi dengan senjata, tapi hanya sedikit yang Allah abadikan dengan kata-kata kehinaan. Al-As bin Wa'il adalah salah satunya, bukan karena kekuatannya, tapi karena lidahnya yang lancang terhadap utusan Allah. Dan begitulah hukum langit. Barang siapa menjelekkan Nabi, maka Allah sendiri yang akan membalasnya. Sesungguhnya Allah akan membela orang-orang yang beriman. Surat Al-Hajj ayat 38. Al-Aswad bin Abd Yaghuts, si pengejek yang mati tersedak doa Nabi. Namanya Al-Aswad bin Abd Yaghuts Az-Zuhri, salah satu tokoh tua dari kabilah Bani Zuhrah, salah satu klan Quraisy yang bersekutu dengan Bani Makhzum. Ia dikenal sebagai orang kaya, cerdas, tapi berhati kotor, serta salah satu pengejek paling keji terhadap Rasulullah SAW. Dalam sejarah dakwah di Mekah, nama Al-Aswad termasuk di antara 5 orang yang disebut langsung oleh para ahli tafsir sebagai pengejek keras
yang Allah hukum secara nyata di dunia. Al-Aswad tidak hanya menolak dakwah Nabi, tapi juga menjadikan tubuh Nabi bahan olok-olokan. Ia sering berdiri di hadapan Rasulullah SAW ketika beliau berjalan di sekitar Ka'bah, lalu menirukan cara berjalan beliau, mengolok cara beliau menundukkan kepala saat sholat, dan menertawakan Nabi dengan tawa keras hingga air matanya keluar. Suatu kali, Rasulullah SAW lewat di depannya. Ia berkata kepada teman-temannya, "Inilah orang yang mengaku akan menjadi raja setelah mati." Lalu, ia menepuk perutnya sambil berkata, "Kalau benar surga itu ada, aku pasti akan diberi kebun lebih besar daripada milik Muhammad." Ia juga gemar menghalangi orang-orang yang ingin mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Setiap kali Nabi berdiri untuk membaca wahyu, ia mengangkat suaranya lebih keras, bersenandung atau berteriak agar bacaan Nabi tak terdengar. Ejekan mereka bukan hanya kebetulan. Mereka melakukannya berulang-ulang dengan niat menyakiti hati Rasulullah SAW. Maka Allah menurunkan ayat yang mengecam mereka secara langsung. Inna kafainakal mustahzi'in. Sesungguhnya, kami telah mencukupimu, wahai Muhammad, dari gangguan orang-orang yang memperolok-olok. Quran Surat Al-Hijr ayat 95. Menurut riwayat Ibnu Abbas, ayat ini turun tentang 5 orang pengejek Quraisy, yaitu Al-Walid bin Al-Mughirah, Al-Aswad bin Abd Al-Yaghuts, Al-As bin Wail, Al-Aswad bin Al-Muttalib, dan Al-Harith bin At-Talatilah. Dan Allah menjatuhkan hukuman atas masing-masing mereka dengan cara yang menakjubkan dan sesuai dengan perbuatannya. Suatu sore, ketika Rasulullah SAW sedang duduk di dekat Ka'bah, datanglah kelima orang itu dan melontarkan hinaan. Mereka menertawakan Nabi karena kesedihan beliau setelah wafatnya anak-anak laki-lakinya, mengejek wajah beliau, dan menirukan cara beliau berbicara. Rasulullah SAW memejamkan mata, menahan sabar. Namun setelah mereka pergi, beliau berdoa lirih, "Ya Allah, butakanlah mata mereka dan binasakanlah mereka, sebagaimana mereka memperolok utusan-Mu." Tidak lama setelah itu, tanda-tanda azab mulai menimpa mereka satu persatu. Dan di antara yang paling tragis adalah nasib Al-Aswad bin Abd Yaghuts. Beberapa hari setelah peristiwa itu, Al-Aswad keluar dari rumahnya untuk berjalan malam. Tiba-tiba, ia melihat awan hitam pekat di langit, padahal langit Mekah sedang cerah. Ia merasa pusing dan matanya mulai kabur. Keesokan harinya, matanya benar-benar buta. Namun, bukan hanya itu. Ia juga mulai merasa tenggorokannya tersumbat, tidak bisa menelan makanan dengan baik. Ia tersedak bahkan ketika menelan air. Tubuhnya semakin lemah, wajahnya menghitam seperti terbakar, dan ia mengeluh kesakitan luar biasa. Orang-orang Quraisy yang menjenguknya ketakutan, sebab tak seorang tabib pun mampu menyembuhkannya. Dalam deritanya, ia mengulang satu kalimat dengan suara serak, "Ini karena Muhammad, ini karena Muhammad." Tak lama kemudian, ia mati dengan tenggorokan tersumbat dan mata buta. Tubuhnya membiru dan membusuk sebelum dikuburkan. Orang-orang Mekah ketakutan, sebab mereka tahu ini bukan penyakit biasa, melainkan hukuman langsung dari langit. Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwa peristiwa kematian Al-Aswad menjadi buah bibir di Mekah. Orang-orang yang dahulu menertawakan Nabi kini mulai diam. Mereka mulai percaya bahwa doa Muhammad tidak sama dengan doa manusia biasa. Namun, alih-alih bertaubat, sebagian besar dari mereka tetap keras hati hingga datang Perang Badar dan Allah membinasakan sisanya di sana. Kematian Al-Aswad menjadi salah satu mujizat kenabian karena ia mati dengan cara yang persis seperti yang diminta Nabi, buta dan tersedak.
Kisah Al-Aswad bin Abd Yaghuts mengajarkan betapa berbahayanya memperolok orang saleh, apalagi utusan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mendoakan keburukan kecuali terhadap mereka yang benar-benar melampaui batas. Dan ketika beliau berdoa, langit menjawab. Sabda beliau, hati-hatilah terhadap doa orang yang terzalimi, karena antara doanya dan Allah tidak ada penghalang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Aswad bukan hanya mengejek manusia, tapi mengejek wahyu. Maka Allah menjawab bukan dengan perang, melainkan dengan azab pribadi yang tak bisa dihindari. Kematian Al-Aswad adalah simbol bahwa Allah selalu membela nabinya, bahkan tanpa pedang. Ia mati bukan di medan perang, tapi di kamarnya sendiri, dalam kesepian dan ketakutan. Matanya buta dari cahaya dunia, seperti hatinya yang buta dari cahaya kebenaran. Dan hingga kini, setiap kali kita membaca firman Allah, sesungguhnya kami telah mencukupimu, wahai Muhammad, dari gangguan orang-orang yang memperolok-olok. Quran Surat Al-Hijr ayat 95. Kita seolah mendengar kembali kisah itu, bahwa siapapun yang berani memperolok Rasulullah, maka Allah sendirilah yang akan menanganinya. Al-Walid bin Al-Mughirah, intelektual Quraisy yang menyebut Al-Quran sihir. Nama lengkapnya Al-Walid bin Al-Mughirah bin Abdullah Al-Makhzumi, ayah dari Khalid bin Al-Walid, sang panglima besar Islam. Ia adalah pemimpin tertua Bani Makhzum, kabilah yang menyaingi Bani Hashim dalam kehormatan dan pengaruh di Mekah. Al-Walid adalah tokoh paling kaya, paling berpengalaman, dan paling disegani di antara kaum Quraisy. Ia ahli bahasa, penyair ulung, dan penasehat utama dalam urusan politik dan diplomasi. Namun kemuliaan akalnya berakhir dengan kehinaan hati. Pemimpin yang mendengar kebenaran. Pada masa awal dakwah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering membacakan ayat-ayat Al-Quran di depan Ka'bah. Suatu hari, Al-Walid duduk diam mendengarkan. Ia tidak datang untuk mengejek, tapi karena penasaran. Saat Nabi membaca ayat dari surah As-Sajdah, wajah Al-Walid berubah. Ia menunduk, tertegun. Ketika bacaan selesai, ia pergi tanpa berkata apa-apun. Orang Quraisy yang melihatnya menjadi heran. Mereka tahu Al-Walid tidak mudah terpengaruh. Beberapa waktu kemudian, mereka mendesaknya agar menjelaskan apa yang sebenarnya ia dengar. Ia menjawab dengan suara berat, "Demi Allah, aku telah mendengar dari Muhammad ucapan yang bukan perkataan manusia dan bukan perkataan jin. Sesungguhnya di dalamnya ada kemanisan, di atasnya ada keindahan, di bawahnya ada keberkahan. Ia tinggi dan tak tertandingi. Ia menghancurkan yang di bawahnya, namun tidak ada yang mampu mengalahkannya." Itulah pengakuan pertama seorang cendekia Quraisy terhadap mukjizat Al-Quran. Namun kejujuran hatinya tak bertahan lama. Ketakutan akan hilangnya pengaruh. Kaum Quraisy segera bereaksi. Mereka khawatir kata-kata Al-Walid akan melemahkan tekad kaum kafir. Abu Jahal datang kepadanya dan berkata, "Wahai Abu Abdi Syams, kaummu ingin mengumpulkan emas untukmu, agar engkau tidak mengikuti Muhammad. Katanya engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu." Al-Walid menjawab, "Kaumku tahu, aku orang terkaya di antara mereka. Aku tidak butuh harta mereka." Abu Jahal menatapnya dengan licik. "Kalau begitu, katakan sesuatu tentang Muhammad, agar kaummu tahu bahwa engkau tetap bersama kami." Al-Walid terdiam lama. Ia menatap tanah, lalu berkata dengan berat, "Kata-katanya bukan sihir, bukan sair, bukan ramalan, tapi biarlah, aku akan sebut itu sihir yang dipelajari, sihir yang memisahkan antara seorang ayah dan anaknya, suami dan istrinya. Ucapan itulah yang mengubah takdirnya. Seorang lelaki yang hampir beriman malah menjadi pencetus tuduhan perbesar terhadap Al-Quran. Turunnya wahyu yang mengecamnya. Tak lama setelah ucapan itu, turunlah ayat-ayat yang menelanjangi isi hatinya dari surah Al-Mudaththir ayat 11-26. "Dzarni wa man khalaqtu wahida."
biarkan aku yang mengurus orang yang aku ciptakan sendirian. Wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina syuhuda. Aku beri dia harta yang banyak dan anak-anak yang selalu di sisinya. Thumma yatma'u an azida kalla innahu kana li ayatina anida. Lalu ia ingin agar aku tambahkan lagi. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya ia keras menentang ayat-ayat kami. Innahu fakkara wa qaddara faqutila kaifa qaddara thumma qutila kaifa qaddara. In hadza illa sihrun yu'tharu in hadza illa qaulul bashar. Ini hanyalah sihir yang dipelajari, ini hanyalah perkataan manusia. Ayat itu turun khusus tentang Al-Walid bin Al-Mughirah. Ia berpikir, menimbang, dan akhirnya memilih kata yang paling buruk untuk mendustakan kebenaran. Allah membongkar isi hatinya kepada seluruh manusia hingga akhir zaman. Meski berumur panjang, hidup Al-Walid berakhir dalam kesepian dan kehancuran. Ia mulai mengalami penyakit aneh pada kakinya, luka kecil yang tak kunjung sembuh. Tubuhnya melemah, dan ia sering berkata kepada orang terdekatnya, luka kecil ini menyakitkan seperti api neraka. Riwayat Ibnu Katsir menyebut, darahnya terus menggucur hingga ia mati dalam keadaan mengenaskan. Kaumnya tidak menemuinya dengan hormat, karena mereka tahu ucapannya tentang Nabi telah menjadi aib bagi keturunan Makhzum. Anaknya, Khalid bin Al-Walid, yang kelak memeluk Islam, pernah berkata, ayahku tahu Muhammad itu benar, tapi ia takut kehilangan kehormatannya di antara kaumnya. Begitulah kebinasaan Al-Walid, bukan karena kebodohan, tapi karena takut kehilangan status. Nama yang diabadikan sebagai peringatan. Dulu ia sombong karena merasa paling tinggi di antara Quraisy. Namun Allah menjadikannya pelajaran abadi dalam Al-Quran agar manusia tahu bahwa ilmu tanpa iman adalah kesia-siaan. Ia ingin menandingi Nabi dengan kata-kata, tapi firman Allah turun menjadikan dirinya contoh kehinaan. Ketika para sahabat membaca ayat, celakalah dia bagaimana ia menetapkan. Mereka tahu siapa yang dimaksud. Dan setiap kali ayat itu dibaca di seluruh dunia, nama Al-Walid bin Al-Mughirah hidup kembali, bukan sebagai kehormatan, namun sebagai peringatan. Al-Walid adalah bukti bahwa kepandaian tanpa ketundukan hanyalah kesombongan. Ia mendengar wahyu, memahami keindahannya, bahkan mengakui bahwa itu bukan karya manusia. Namun karena gengsi, ia berpura-pura buta. Dan Allah menegaskan dalam firman-Nya, mereka tidak buta mata, tetapi yang buta adalah hati yang di dada. Quran Surat Al-Hajj ayat 46. Hidupnya berakhir dengan luka kecil yang tak kunjung sembuh, sebuah metafora bahwa penolakan terhadap kebenaran selalu meninggalkan luka batin yang tak terobati. 10 nama yang binasa oleh kesombongan. Dengan berakhirnya kisah Al-Walid, berakhir pulalah daftar 10 musuh besar Rasulullah SAW yang mati dalam kekafiran. Mereka berbeda dalam kekayaan, kedudukan, dan kecerdasan, namun memiliki satu kesamaan, kesombongan terhadap kebenaran. Allah tidak membinasakan mereka sekaligus, tetapi satu persatu dengan cara yang menyingkap dosa dan keangkuhan masing-masing. Sebagian mati di medan perang, sebagian di tempat tidur, sebagian dengan penyakit, sebagian karena doa Nabi sendiri. Namun nama Rasulullah tetap hidup, sementara nama-nama mereka hanya disebut untuk diingat, bukan untuk dimuliakan. Dan Allah akan menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir membencinya. Quran Surat As-Saff ayat 8. Setiap zaman memiliki musuh bagi kebenaran. Mereka datang dengan wajah berbeda. Ada yang menolak karena takut kehilangan kekuasaan, ada yang mencemooh karena merasa paling tahu, ada pula yang diam-diam membenci karena hatinya iri pada cahaya yang tak bisa mereka miliki. Namun dari semua kisah itu, satu hal tetap sama. Kebenaran tidak pernah mati karena kebencian manusia. Dari Abu Lahab hingga Al-Walid, jejak yang berakhir di kegelapan. 10 nama besar Quraisy pernah berdiri gagah menentang Nabi Muhammad SAW. Mereka memiliki harta, kekuatan, dan pengaruh yang menakjubkan. Abu Lahab dengan kedekatan darah, Abu Jahal dengan kekuasaan, Utbah dan Syaibah dengan kebangsawanan,
Umayyah dengan kekejaman, Ubay dengan keberanian palsu, Nadar dengan ilmu dan dongeng, Al-As dengan ejekan, Al-Waswad dengan cemoohan, dan Al-Walid dengan kefasihan yang penuh kesombongan. Namun tak satu pun dari mereka mampu menahan takdir Allah. Ada yang mati di medan perang, ada yang mati dalam ketakutan, ada yang mati membusuk di ranjangnya sendiri, ada yang kehilangan pengaruh, ada yang kehilangan anak, ada yang kehilangan nama. Dan semua itu bukan kebetulan, melainkan ketetapan yang menunjukkan bahwa siapapun yang memerangi kebenaran akan dikalahkan oleh waktu. Yang lebih menakjubkan, Rasulullah SAW tidak pernah menyimpan dendam pribadi terhadap mereka. Ketika Fathu Makkah tiba dan pintu kota terbuka bagi beliau untuk membalas semua penganiayaan, Rasulullah SAW berdiri di hadapan ribuan orang Quraisy yang dulu menghina, mengusir, dan berusaha membunuhnya. Beliau menundukkan kepala dan bersabda dengan suara lembut, "Wahai kaum Quraisy, apa yang kalian sangka akan aku perbuat terhadap kalian hari ini?" Mereka menjawab, "Engkau orang mulia, putra orang mulia. Kami harap engkau memaafkan." Maka Rasulullah SAW berkata, "Pergilah, karena hari ini tidak ada celah atas kalian. Semoga Allah mengampuni kalian." Itulah saat rahmat mengalahkan dendam, dan sejarah manusia berubah selama-lamanya. Dari penghinaan, Rasulullah SAW melahirkan doa. Dari pengusiran, beliau melahirkan peradaban. Dari siksaan, beliau melahirkan generasi sahabat yang mengubah dunia. Dan dari hati beliau yang sabar, Allah menumbuhkan agama yang kini menaungi lebih dari 2 miliar manusia di seluruh bumi. Siapa tahu, budak hitam yang dulu disiksa oleh Umayyah kini disebut dalam azan di seluruh dunia. Anak Abu Jahal, Ikrimah bin Abu Jahal, akhirnya masuk Islam dan gugur sebagai syuhada. Putra Al-As, Amr bin Al-As, menjadi penakluk Mesir dan pembela Islam. Dan anak Al-Walid, Khalid bin Al-Walid, menjadi pedang Allah yang tak terkalahkan di medan perang. Dari keturunan para penentang, Allah keluarkan generasi pembela kebenaran. Karena rahmat Nabi SAW lebih besar dari murka manusia. Kisah 10 tokoh ini bukan untuk dicaci, tapi untuk direnungi. Mereka bukan monster dalam sejarah, tapi contoh nyata tentang apa yang terjadi bila manusia menolak cahaya. Mereka punya akal, tapi tidak rendah hati. Mereka punya ilmu, tapi tidak tunduk. Mereka tahu kebenaran, tapi menolaknya karena takut kehilangan kehormatan dunia. Dan begitulah firman Allah menegaskan, mereka tidak buta mata, tetapi yang buta adalah hati yang di dada. Quran Surat Al-Hajj ayat 46. Rasulullah SAW dan cahaya yang tak pernah padam. Kini berabad-abad telah berlalu sejak nama-nama itu terkubur di padang pasir Badar dan di jalan-jalan Mekah. Namun nama Muhammad SAW tetap hidup. Terdengar dalam setiap azan, setiap salawat, setiap zikir dan sujud manusia. Tidak ada raja, tidak ada filsuf, tidak ada penakluk yang disebut sesering beliau. Dan itu bukan karena kekuasaan, tetapi karena cahaya kasih sayang dan kebenaran yang beliau bawa dari Allah. Allah dan para malaikatnya bersalawat atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah untuknya dan ucapkan salam dengan penuh penghormatan. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Maka selesailah kisah 10 musuh besar Rasulullah SAW yang mati dalam kekafiran. Namun kisah itu bukan sekedar sejarah, melainkan cermin bagi zaman. Sebab di setiap masa akan selalu ada mereka yang menertawakan kebenaran dan menolak cahaya. Namun cahaya tidak pernah padam. Ia mungkin ditiup, dicaci, difitnah, tapi ia tetap menyala karena sumbernya adalah langit, bukan manusia. Dan selama nama Muhammad SAW masih disebut, selama umat masih bersalawat, maka cahaya itu akan terus hidup, menembus kegelapan zaman, dan menjadi saksi bahwa kebenaran tidak bisa dibungkam oleh siapapun.
Mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya, meskipun orang-orang kafir membencinya. Quran Surat As-Saff ayat 8.